Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Farid Abdul Aziz, biasa dipanggil Aziz. Saya berasal dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknik Sipil, dan saya bagian dari mahasiswa Unit Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah bangunan yang tak hanya bersejarah, tapi juga masuk ke dalam tujuh keajaiban dunia, yaitu The Great Pyramid of Giza atau yang bisa disebut sebagai Piramid Agung Giza. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sejarah Piramid Agung Giza. Piramid Agung Giza terletak di kawasan Giza atau El Giza atau dikenal juga Gizeh atau El Gizeh atau Al Gizah adalah kota terbesar ketiga di Mesir dan merupakan ibu kota kegubernuran Giza. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Nil sekitar 4,9 km barat daya pusat Kairo dan merupakan kota inti dari metropolis Kairo Raya. Giza terletak kurang dari 30 km di utara Memphis atau Menfer yang merupakan ibu kota ekonomi pertama Mesir Hilir sejak zaman Firaun pertama yang bernama Narmer. Piramid Agung Giza dibangun pada tahun 2580 sebelum Masehi, di mana pembangunan tersebut berlangsung selama 20 tahun sebagai makam untuk Firaun dinasti keempat Mesir yang bernama Khufu. Khufu atau Cheops adalah anak dari Firaun Sneferu, pendiri dinasti keempat kerajaan Mesir, dan Ratu Hetepheres yang berkuasa pada tahun 2551 sampai 2528 sebelum Masehi dan menjadi Firaun kedua dari dinasti keempat di umur sekitaran 20 tahun. Menurut sejarawan, Khufu berkuasa selama 23 tahun, dimulai dari tahun 2589 sampai 2566 sebelum Masehi, di mana Piramid Agung Giza mulai dibangun tak lama setelah dirinya berkuasa. Khufu akhirnya meninggal di sekitar umur 63 yang penyebabnya masih belum diketahui dan dimakamkan di dalam Piramid Agung Giza bersama istri-istri. Setelah itu kita akan membahas fungsi dari piramid agung. Pada dasarnya, piramid didirikan sebagai tempat peristirahatan terakhir para raja Mesir atau yang dikenal dengan Firaun dan permaisurinya yang berkuasa pada saat itu. Bukan hanya berfungsi sebagai makam, tetapi piramid berisikan barang-barang peninggalan raja seperti berlian, emas, mahkota raja, mumi, pakaian, makanan, madu, dan lainnya yang digunakan untuk perbekalan raja di akhirat. Menurut kepercayaan Mesir kuno, mereka meyakini bahwa adanya kehidupan setelah kematian, seperti yang disimbolkan dalam bentuk salib Firaun yang berartikan kunci kehidupan atau disebut dengan Ankh. Ankh merupakan simbol kehidupan yang kekal dan simbol paling suci yang terdapat di makam-makam dan dinding-dinding kuil. Oleh karena itu, mereka memastikan bahwa orang mati dimumikan dengan semua kemewahan mereka di makamnya, seperti emas dan ornamen-ornamen lainnya. Proses pembangunan piramid. Piramid Agung Giza didesain oleh Perdana Menteri Khufu yang bernama Hemon. Untuk membangun sebuah piramid, kerajaan Mesir membutuhkan sekitar 20.000 pekerja, di mana terbagi menjadi dua tim, yaitu pekerja utama dan pekerja sementara. Pekerja utama beranggotakan sekitar 4.000 orang yang bekerja sebagai penambang, pemahat, dan pengangkut. Pekerja utama bisa membuat batu kapur sebanyak 186 buah dalam 22 hari, di mana setiap batunya memiliki berat sekitaran 2,2 ton yang akan diangkut oleh 8 orang. Sementara itu, pekerja sementara memiliki tugas seperti membuat jalur untuk mengangkut batu atau yang disebut dengan rems, menyiapkan alat pahat, dan menyediakan pasokan makanan dan pakaian. Untuk menyusun 2,2 ton batu hingga setinggi 146 meter masih menjadi misteri di kalangan ilmuwan.
Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah video yang berisikan teori ilmuwan bagaimana cara pekerja menyusun batu-batu tersebut. Setelah menonton video tadi sudah saya berikan, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur piramid Agung Giza. Piramid Agung Giza memiliki tinggi 146 meter yang sebagian besarnya terbuat dari 2,3 juta blok batu kapur hasil pahatan para pekerja. Alasan mengapa piramid memiliki bentuk segitiga adalah karena bentuk piramid melambangkan sinar matahari karena menurut kepercayaan Mesir kuno, dewa matahari atau Ra dianggap sebagai bapak semua Firaun. Interior piramid Giza tidak terlalu rumit karena hanya terdiri dari lorong-lorong kecil dan 3 ruangan. Berikut adalah ilustrasi dari interior piramid Agung Giza. Seperti yang bisa kita lihat, ruangan yang pertama yang paling atas adalah King's Chamber atau makam raja. Setelah itu di samping King's Chamber adalah Grand Gallery. Itu adalah sebuah jalan menuju makam raja, disebutnya Grand Gallery. Setelah itu di bawah makam raja ada Queen's Chamber atau makam ratu. Dan yang terakhir adalah Subterranean Chamber atau makam di bawah tanah. Nah, jadi ini satu-satunya makam yang tidak pernah digunakan. Yang terakhir adalah keunikan piramid Agung Giza. Piramid Agung Giza memiliki banyak sekali keunikan. Tetapi salah satu keunikan yang menurut saya sangat menarik adalah para ahli mengira adanya campur tangan alien dalam proses pembuatan piramid. Banyak yang mempercayai bahwa pembangunan piramid memiliki campur tangan alien karena mereka percaya manusia di zaman saat itu belum memiliki teknologi yang bisa membangun sebuah bangunan sebesar ini, ditambah cara mereka menyusun batu yang memiliki berat 2,2 ton sampai setinggi 146 meter masih menjadi misteri hingga sekarang. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya akan memberikan 5 pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama, tahun berapa piramid Agung Giza mulai dibuat? A. 2600 sebelum Masehi, B. 2580 sebelum Masehi, C. 2589 sebelum Masehi, atau D. 2566 sebelum Masehi. Jawaban yang benar adalah B. 2580 sebelum Masehi. Nomor 2, berapa lama Firaun Khufu berkuasa? A. 25 tahun, B. 24 tahun, C. 23 tahun, atau D. 22 tahun. Jawaban yang benar adalah C. 23 tahun. Nomor 3, apa fungsi dari piramid? A. Makam Firaun, B. Istana Firaun, C. Rumah Firaun, atau D. Benteng Firaun. Jawaban yang benar adalah A. Makam Firaun. Selanjutnya, nomor 4, berapa perkiraan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk membangun piramid? A. 100.000, B. 50.000, C. 20.000, atau D. 30.000. Jawaban yang benar adalah C. 20.000. Yang terakhir, nomor 5, berapa tinggi dari piramid Agung Giza? A. 146, B. 130, C. 200, atau D. 150 meter. Jawaban yang benar adalah A. 146 meter. Oke, sekian dari pembelajaran kita tentang piramid Agung Giza. Saya harap perjalanan kita bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Selanjutnya, kita akan pindah ke negara Prancis yang akan dipandu oleh Kanopo.